Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah Anggra di pembelajaran Bahasa Indonesia tema 8 Praja Muda Karana. Sebelum kita belajar, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah membaca, siswa dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Setelah membaca, siswa dapat menuliskan makna lambang atau simbol lalu lintas berdasarkan hasil pengamatan dengan benar. Nah, sekarang kita memasuki subtema 3, aku suka berpetualang. Aku anggota pramuka yang suka bertualang. Bertualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka senang bertualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk bertualang. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Mengenal budaya Indonesia sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Mari kita bertualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Bertualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Saat bertualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Nah, sekarang anak-anak memperhatikan dengan baik ya. Hari ini, Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera berwarna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Nah, mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Nah, ini Udin bersama teman-temannya ya, sedang menyeberang jalan saat lampu merah. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti. Diingat ya, tanda di samping berarti kendaraan dilarang parkir. Garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut zebra cross. Diingat-ingat ya. Nah, sekarang gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas. Lalu tuliskan arti rambu-rambu tersebut, temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Perilaku yang tidak sesuai adalah, nah di sini anak-anak bisa menuliskan kembali contoh tanda-tanda rambu lalu lintas yang sudah Ustazah sebutkan tadi ya. Perhatikan gambar berikut ini. Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Nah, ini ketika kita ada di jalan raya, kita harus patuh terhadap peraturan lalu lintas ya anak-anak. Karena di situ juga sudah terdapat banyak sekali tanda rambu-rambu lalu lintas yang wajib untuk dipatuhi. Untuk anak-anak kenapa? Karena untuk menjaga keamanan bersama. Nah, rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya. Nah, di sini anak-anak bisa menuliskan atau menggambarkan
tanda rambu-rambu apa saja yang ada pada gambar dan anak-anak menyebutkan artinya apa saja. Sangat mudah sekali kan? Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membaca wacana berikut. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Nah, meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun, semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Nah, ini sudah pernah Ustazah sampaikan di pembelajaran yang kemarin tentang semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan gambar berikut. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Nah, di sini salah satu manfaat dari tanda-tanda rambu lalu lintas itu adalah untuk menjaga keamanan ya anak-anak. Nah, silakan diperhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu-rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, ini ya. Ini jalan-jalan yang menunjukkan jalan berkelok atau tanjakan. Nah, di sini anak-anak berlatih untuk memasangkan simbol rambu lalu lintas dengan artinya. Sangat mudah sekali, nanti disalin di buku tulis ya anak-anak. Nah, selanjutnya bersepeda dengan teman. Hari ini Udin dan teman-teman bermain di lingkungan sekitar rumah. Mereka ingin berkeliling menggunakan sepeda. Tidak semua teman Udin ikut bermain menggunakan sepeda. Teman Udin ada yang belum dapat mengendarai sepeda. Nah, Udin dan teman-teman melewati jalan raya. Mereka melihat rambu-rambu lalu lintas. Udin dan teman-teman menaati peraturan lalu lintas. Lampu lalu lintas merupakan salah satu rambu lalu lintas. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh melaju. Lampu kuning menyala berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau berhenti. Lampu merah menyala berarti kendaraan harus berhenti. Nah, Udin dan teman-teman menaati peraturan lalu lintas. Petualangan dengan bersepeda membuat Udin dan teman-teman senang. Mereka juga menjadi lebih paham mengenai rambu lalu lintas. Nah, pasti anak-anak sudah sangat hafal dan memahami tentang rambu lalu lintas ya. Nah, di sini ada 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Setelah membaca bacaan di atas, nah sekarang kita menjawab pertanyaan berikut ya.
Apa kendaraan yang digunakan Udin dan teman-teman? Nah, jawabannya pasti sangat mudah sekali, yaitu sepeda. Nomor 2, mengapa teman Udin ada yang tidak ikut bermain? Karena teman Udin ada yang belum dapat mengendarai sepeda. Nomor 3, apa saja warna yang ada pada lampu lalu lintas? Wah, sangat mudah sekali ya anak-anak. Warnanya ada 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Selanjutnya, anak-anak memperhatikan gambar berikut ini. Buatlah cerita sesuai urutan gambar, kemudian jawablah pertanyaan berikut sesuai gambar tersebut. Nah, ini anak-anak urutkan dan anak-anak bisa membuat cerita pendek berdasarkan gambar berikut ya. Kemudian, setelah itu, anak-anak menjawab pertanyaan berikut. Apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Dan apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Sangat mudah sekali ya anak-anak, semangat ya. Nah, sekarang kita masuki subtema 4, aku suka berkarya. Anggota pramuka rajin bekerja dan suka berkarya. Mereka selalu berlatih dengan semangat. Mereka juga berlatih agar memiliki banyak keterampilan. Berkarya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan karya. Contoh hasil karya adalah menulis sastra, menggambar, dan menghias. Berkarya juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Membuat denah termasuk berkarya. Ada berbagai macam denah. Ada denah sekolah dan denah kelas. Untuk membuat denah, kita juga harus mempelajari arah mata angin. Mari berlatih membuat karya keterampilan. Karya keterampilan membuat model sekolah sambil mempelajari arah mata angin. Wah, sangat seru sekali ya. Nah, di sini arah mata angin dan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah. Nah, di sini anak-anak bisa melihat inilah yang dinamakan denah sekolah ya anak-anak. Dan di sini di suatu denah itu pasti dilengkapi dengan arah mata angin agar kita tidak bingung. Nah, di sini adalah denah dari SD Nusantara. SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Mata angin terdiri atas 8 arah. Anak-anak harus mengingatnya ya. Nah, anak-anak bisa melihat di sini adalah arah mata angin. Dan keterangannya, U adalah utara, TL adalah timur laut, T adalah timur, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat, BL barat laut. Nah, di setiap arah mata angin yang ada di atas, berada di atas ini adalah arah utara dan di bawah adalah arah selatan. Jadi anak-anak harus cermat dalam melihat arah mata angin. Nah, matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu, punggungmu menghadap ke arah barat. Tangan kananmu ke arah selatan, tangan kirimu ke arah utara. Nah, anak-anak bisa mencocokkan dengan arah mata angin ya. Selamat mencoba. Nah, di sini perhatikan gambar denah yang dibawa Udin dan teman-teman. Berikut ini adalah gambar denah kelasnya Udin. Ini gambar denahnya dan ini adalah arah mata angin. Anak-anak bisa melihat di sini ada meja peserta didik dan kursi peserta didik, kemudian meja guru, kursi guru, dan papan tulis. Dari situ kita bisa melihat arah mata anginnya di mana letak-letak benda tersebut ya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan denah. Isilah titik-titik berikut dengan arah mata angin. Nah, anak-anak bisa melihat di sini denahnya, kemudian anak-anak bisa menjawab
Yang pertama, masjid berada di sebelah titik-titik SD Nusantara. Anak-anak bisa memerhatikan denahnya dan arah mata anginnya, kemudian menjawab pertanyaannya di sini. Nanti disalin di buku tulis masing-masing ya. Semangat anak-anak! Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf ya anak-anak. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 paragraf ya. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Jadi satu paragraf ini mengandung beberapa kalimat yang terdiri dari suatu pikiran pokok. Ya, penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Jadi kalau kita mau menulis paragraf harus dimulai dengan garis baru. Ini paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua, 3 dan 4. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin. Nah, sangat mudah sekali ya anak-anak. Nah, sekarang coba menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Nah, sekarang anak-anak silakan perhatikan gambar berikut. Ada 1, 2, 3, dan 4 gambar. Perhatikan gambar untuk membantumu. Berikut ini adalah pikiran pokok dari setiap paragraf. Nah, di sini paragraf yang pertama, untuk gambar yang pertama, hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Nah, di sini ada pikiran pokok yang bisa anak-anak kembangkan untuk membuat paragraf ya anak-anak. Jadi pada hari Minggu, Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar bersama teman-teman. Yang kedua, ide pokok paragraf dari gambar adalah sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Ini ya. Jadi Udin dan teman-teman mempelajari denah lokasinya. Yang ketiga, ide pokok paragrafnya, selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Nah, ini ya anak-anak ya. Jadi Udin dan teman-teman selama perjalanan mereka selalu dan saling bekerja sama satu sama lain. Yang keempat, Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Nah, di sini bisa terlihat dari gambar dan bisa kita lihat dari pikiran pokok yang terlihat pada gambar bahwa Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Dan ketika kita sudah menemukan pikiran pokok-pokok dari gambar tersebut, kita bisa menyusunnya sebagai paragraf yang bisa dijadikan sebuah cerita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini kegiatan perjalanan dalam pramuka disebut penjelajahan. Kegiatan penjelajahan melatih banyak keterampilan.
Kegiatan penjelajahan juga banyak memberikan pengalaman menarik. Salah satu yang diperlukan saat melakukan penjelajahan adalah peta lokasi atau DENA. DENA membantu kita lebih mudah mencapai tempat tujuan. Membuat gambar atau model DENA termasuk kegiatan berkarya. Cobalah membuat gambar dan model DENA sekolah. Nah, ini adalah contoh DENA sekolah. Nanti anak-anak silakan membuat DENA sekolah kita ya. Pasti bisa kan? Nah, selanjutnya, salah satu kegiatan pramuka yang menarik adalah lintas alam. Kegiatan lintas alam atau penjelajahan juga merupakan kegiatan yang menantang. Melalui kegiatan lintas alam, anggota pramuka dapat belajar mengenal lingkungan. Kegiatan berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan sangat menyenangkan. Kegiatan berjalan juga berguna untuk meningkatkan daya tahan kaki. Sebelum melakukan kegiatan lintas alam, anggota pramuka berlatih berbagai keterampilan. Ada keterampilan menentukan arah mata angin dan membaca DENA. Ada juga keterampilan membaca dan membuat peta perjalanan. Peta perjalanan digunakan sebagai petunjuk perjalanan. Berikut ini DENA lokasi perkemahan pramuka. Nah, di sini anak-anak bisa berlatih melihat DENA lokasi perkemahan ya. Nah, ini ya anak-anak, ada tenda, kemudian tungku. Di sini ada keterangannya dan di sini adalah denahnya, ini arah mata anginnya. Denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina, kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama, pusat air minum ada di sebelah utara meja makan, sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Nah, jadi anak-anak dari sini bisa memahami dari arah mata angin untuk memahami denahnya ya. Wah, sangat seru sekali ya anak-anak. Untuk menjadi anggota pramuka kita bisa melakukan kegiatan lintas alam. Wah, sampai di sini anak-anak penjelasan dari Ustazah. Semoga anak-anak semua dapat memahami pembelajaran yang Ustazah sampaikan dengan baik. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.